Oke, halo teman-teman semuanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, siang, sore, dan malam. Di sini aku akan meneruskan kembali video aku yang sebelumnya, yaitu terkait materi rekayasa fondasi satu, yaitu dinding penahan tanah. Nah, dinding penahan tanah itu apa sih? Jadi dinding penahan itu adalah bangunan yang digunakan untuk menahan tekanan tanah lateral yang ditimbulkan oleh tanah uruk atau tanah asli yang labil. Jadi, kalau misalkan nih teman-teman, bentar ya, misal nih teman-teman punya sebuah bangunan, sebuah apa ya, tanah timbunan yang bentuknya tuh miring kayak gini. Terus di sini tuh ada jalan atau mau teman-teman bangun sebuah bangunan gitu. Nah, otomatis tanah yang sebelah sini kan kita harus pastiin untuk aman kan. Padahal tanah di sebelah sini tuh dia juga memiliki gaya lateral. Jadi tanah itu nggak cuma punya yang namanya tegangan vertikal yaitu tegangan ke bawah, tapi dia juga yang punya yang namanya tegangan horizontal atau tegangan ke sini. Jadi suatu saat ini tanah yang ada di sini tuh bisa bergerak dan bisa menimbulkan bangunan, struktur atau jalan yang kita bangun di sebelah sini itu menjadi terancam gitu, kayak bahaya gitulah. Dan kita harus membangun sebuah bangunan yang mencegah supaya tidak terjadinya pergerakan tanah yang di sini tuh ditahan oleh sesuatu gitu. Nah, itu namanya adalah dinding penahan tanah. Nah, gitu. Jadi dinding penahan tanah itu nanti bentuknya akan seperti ini ya. Intinya tuh dia dibangun untuk menahan tegangan lateral atau gaya lateral yang ditimbulkan oleh tanah yang ada di sebelah sini. Itulah. Nah, nanti kita akan menganalisis gimana DPT yang dengan drainase atau yang non drainase. Tuh. Nah, sebelumnya aku mau bahas dulu konsep utama dari kondisi-kondisi tanah. Jadi tanah itu mengalami tiga fase kondisi ya teman-teman. Ada kondisi rest atau diam di sini, kondisi rest atau diam, lalu ada kondisi aktif dan juga ada kondisi pasif. Ini nanti teman-teman pelajarin di Mekanika Tanah 2 di bagian tegangan tanah lateral. Nah, aku mau bahas sedikit. Jadi kondisi rest atau diam itu adalah ketika tidak ada pergerakan tanah atau semuanya tuh dalam kondisi seimbang. Jadi kalau teman-teman lihat di gambar sebelah sini, itu tuh kondisi rest itu ya tanah di sebelah sini tuh aman, stabil, di sini juga stabil. Jadi tidak ada pergerakan yang menimbulkan apa sih? Menimbulkan suatu ancaman untuk bangunan yang udah kita bangun gitu loh. Tuh. Terus ada juga kondisi aktif. Nah, kondisi aktif itu adalah kondisi di mana tanah itu eh, lebih aktif. Jadi yang aktif itu tanah. Jadi ketika apa ya? Kalau misalkan supaya teman-teman gampang ingat, ketika kita aktif kita itu malah dijauhi. Jadi DPT ini ketika tanah itu aktif dia akan menjauhi si tanah. Jadi karena tanahnya itu mendorong, kayak dia tuh nggak mau untuk didekati si DPT. Jadi dia mendorong si DPT yang udah kita bangun di sini atau kalau bukan DPT misal sheet pile atau apalah gitu. Itu nanti akan terdorong oleh tanah aktif yang ada di sebelah sini dan akhirnya nanti akan bergerak eh, seperti ini simulasinya. Gitu. Terus yang kondisi ketiga itu adalah tanah pasif. Jadi ketika tanah pasif ini itu malahan tanah itu em, bersifat karena dia pasif berarti dia bakal didekatin gitu. Beda kalau aktif bakal dijauhin, tapi kalau dia pasif dia bakal didekatin oleh si DPT. Jadi tanah yang bersifat pasif itu nanti dia akan lebih tertekan oleh gerakan DPT. Tapi kalau yang aktif dia terdorong. Jadi istilahnya gini, kalau kamu aktif maka kamu tuh nggak diem aja ketika kamu didorong atau ditindas oleh sesuatu gitu. Jadi kalau misalkan kamu pasif, ya kamu akan tertekan oleh gerakan sesuatu yaitu si DPT ini gitu. Dia lebih mendekati si tanahnya itu. Dia tuh kalau misalkan pasif. Jadi nanti tiap kondisi-kondisi ini dia juga memiliki yang namanya KA atau koefisien tanah gitu. Jadi misalnya kondisi diam berarti ada
kares. Terus aktif ada keaktif, pasif ada kapasif gitu. Nah, untuk jenis-jenis DPT itu ada banyak macamnya ya teman-teman. Ada DPT gravitasi, ada semi gravitasi, ada cantilever, ada counterfort, ada dinding krip, dinding tanah bertulang, dan di zaman sekarang itu udah macem-macem jenis-jenis DPT. Ada juga eh, second pile yang berfungsi sebagai DPT juga. Terus kalau misal sekarang tuh juga ada MSA walls. Jadi kita pakai geosintetik gitu teman-teman. Tapi untuk em, di rekomendasi satu ini nanti teman-teman akan belajar tentang dinding gravitasi dan juga cantilever terlebih dahulu yang lebih sederhana. Jadi perbedaan antara dinding gravitasi dan juga cantilever itu seperti ini ya. Kalau misalkan di gravitasi itu kita pakainya kalau misal teman-teman itu yang sering banget banyak ada di Indonesia yaitu yang pakai batu kali. Jadi gravitasi itu dia mengandalkan kekuatan dari batu kali dan juga semen dari si gravitasi ini. Kalau yang cantilever itu kalau teman-teman lihat di sini ini kan ada warna ini gini tuh. Nah, itu tuh adalah tulangan atau baja tulangan. Jadi kalau cantilever ini dia pakai baja tulangan, tapi kalau gravitasi itu enggak. Nah, terus kalau kalian teman-teman lihat di sebelah sini, itu kan ada semi gravitasi. Nah, semi gravitasi ini tuh juga ada tulangannya, tapi dia itu hanya bergerak sebagai pengikat aja, bukan sebagai penguat seperti yang di cantilever. Terus kalau counterfort itu seperti ini ya, teman-teman. Nih, bentuknya. Kalau misalkan aku cari di, bentar ya, dinding counterfort. Tuh, bentuk nyatanya tuh seperti ini. Nih, dinding counterfort. Kalau misal ada di kehidupan nyata kita gitu. Oke, selanjutnya ini nanti kita nggak belajar tentang creep, counterfort atau tanah bertulang. Selanjutnya kini kita belajar mengenai em, stabilitas yang ada di dinding penahan tanah. Jadi seperti yang ada di dalam pondasi yang udah kita pelajarin. Kalau pondasi itu kan harus aman, paling nggak tuh oleh kapasitas daya dukung tanahnya dan juga penurunan. Begitu juga dengan dinding penahan tanah. Dinding penahan tanah kita itu harus sama terhadap tiga hal minimal, yaitu adalah stabilitas geser, stabilitas guling, dan juga kapasitas daya dukung. Yang pertama adalah stabilitas geser. Artinya, ketika kita ngasih dinding penahan tanah misal di sini, lalu kita kasih ada tanah di sini. Ketika tanah ini misal ada gerak ke sini atau kita bangun di sini, nah itu bakalan geser nggak sih si dinding penahan tanah kita? Tuh. Terus kalau guling juga sama. Apakah dia ini akan aman terhadap gulingan yang arahnya ke sini? Ya kan, guling kan masih ke sini tuh, nggak mungkin ke sini. Karena tanah yang sebelah sini lebih tinggi. Nah, aman nggak sih dia terhadap guling? Apakah suatu saat dinding penahan kita ini akan guling dengan kita kasih ketinggian tanah yang ada di sebelah kanannya itu segini dan pasif segini, tuh kiri segini. Nah, yang ketiga adalah daya dukung. Nah, sama seperti di fondasi, teman-teman. Kalau fondasi itu kan kita menghitung daya dukung menggunakan teori dari bapak-bapak fondasi kemarin ya, ada empat. Ada Terzaghi, ada Meyerhof, Hansen, dan juga fisik. Sama seperti daya dukung di fondasi, untuk menghitung daya dukung di dinding mana tanah, teman-teman tuh juga boleh pakai dari keempat rumus dari bapak-bapak pondasi itu. Gitu. Terus selanjutnya, aku bakal jelasin gaya-gaya yang ada dalam dinding panahan tanah. Jadi, em, nanti itu ada terbagi dua, yaitu adalah gaya horizontal dan juga gaya yang memiliki arah vertikal. Nah, kalau misalkan gaya yang vertikal nih, gaya yang benar-benar ke bawah. Kalau misal semua benda yang ada di muka bumi ini itu kan pasti memiliki berat, ya kan? Begitu juga dengan DPT. Jadi DPT ini memiliki gaya berat. Nah, gaya berat itu kan beda dengan massa ya. Kalau gaya berat itu kan massa dikali dengan gravitasi. Nah, begitu juga dengan dinding tanah. Dinding tanah itu memiliki gaya berat yang bentuknya itu ke bawah, arahnya itu ke bawah. Jadi nanti ini gambar dari contoh soal tugas besar. Ini adalah contoh dinding cantilever, di mana dinding penahan tanahnya itu memiliki gaya berat. Nah, dinding penahan tanah sendiri itu kan yang ini kan, yang aku kasih warna kuning ini, yang dari beton. Selain itu, kita juga menganggap daerah yang ada di sebelah kini
dari yang kaki sebelah kanannya di penahan tanah, terus teman-teman tarik ke atas, itu juga bagian dari DPT. Jadi itu adalah asumsi kita. Nah, makanya ketika aku nomborin ini satu, dua, tiga, empat, ini empat itu juga beban merata ya teman-teman. Jadi kalian akan masukkan beban merata ini menjadi bagian dari DPT dan nanti akan dihitung gaya beratnya. Terus nomor 5 dan juga nomor 6. Nah, kenapa aku bagi-bagi? Itu sebenarnya untuk mempermudah aja, supaya nanti untuk mencari gaya beratnya itu teman-teman tinggal pakai luas dari bidang si yang kita udah bagi. Nah, ini ketika aku udah bikin bentuk dari diagramnya, itu kan arahnya ke bawah semua tuh panahnya. Karena gaya berat itu menuju ke gravitasi bumi, ya kan? Nah, lalu kita hitung gaya berat setiap nomor dengan rumus ini. Luas bangun dikali dengan gamma beton. Gamma beton. Dikali dengan gamanya. Misal nih, yang nomor satu 2 3 itu kan pakai gamma beton. Nah, berarti ya kamu pakai gamma beton karena dia masuk ke daerah dinding tanah. Nah, tapi kalau yang 5 6 ini kan masuk ke dalam area tanahnya kan. Jadi kalian pakai gamma boksit. Nah, terus ini juga penjelasan. Di titik O ini adalah titik krusial. Dimana kalau misal nih teman-teman berdiri, ya kan? Ini kan, misal teman-teman tuh berdiri. Nah, bentuk tarik kalian tuh kayak gini kan. Oke, lalu ada orang yang mendorong dari alas sebelah kiri. Otomatis yang akan menahan apa sih? Yang akan menahan teman-teman untuk nggak jatuh itu kan bagian apa ya, kaki yang bagian depan kan. Nah, begitu juga dengan DPT. Ketika DPT ini seolah-olah terdorong ke arah kiri, maka yang bagian menahan itu tuh yang ini. Jadi kita jadikan titik O ini sebagai pusat momen kita gitu. Jadi ingat-ingat ya, O itu pasti akan selalu berada di sebelah sini. Kayak simulasi orang kedorong tadi gitu deh. Nah, selanjutnya kita menghitung gaya berat dinding tanah. Ini contoh ya. Em, dari case dari dinding tanah itu nanti bisa macam-macam, tapi aku kasih contoh ketika bentuknya itu seperti ini. Lalu gambar diagram gaya beratnya itu nanti akan seperti ini. Nah, ini contoh. Misal W1. W1 itu kan tadi aku udah bilang, rumus dari eh, apa sih? Rumus dari gaya berat tiap dinding tanah itu kan ini. Luas bangun dikali dengan gamma bub. Oke. Nah, ini bagian di sini itu adalah luas bangun, yang ini adalah gamanya. Begitu pula yang ini, ini, ini gitu. Oke, jadi luas bangun yang pertama di sini bangun W1 itu adalah bangun segitiga. Kita pakai rumus luas segitiga yaitu setengah alas dikali dengan tinggi. Oke, nah setengahnya itu setengah alasnya itu adalah yang bawah sini ya. Nah, bawah sini itu kan B2, sedangkan di sini itu B4. Maka untuk mencari ini itu adalah B2 dikurangi B4. Itu adalah alasnya. Lalu untuk tingginya itu adalah H5. Ini ya, itu lalu dikali dengan gamma beton karena W1 ini masih masuk ke dalam bagian real dinding penahan tanah, maka kita pakai gamma beton. Lalu yang kedua ini ya, alasnya itu adalah B4 aja dikali dengan H5 dikali gamma beton. W3 pun juga sama, alasnya itu segini, berarti total dari semuanya ini adalah B dikali dengan tingginya ini cuma H4 kali gamma beton. Oke, terus lalu W4. Nah, di sini ada perbedaan nih. Kalau misalkan sebelum-sebelumnya itu kan kalian lihat dia dikali dengan gamma, 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 ini gamma, gamma juga, ini gamma juga. Tapi di sini nggak dikalikan gamma. Karena apa? Karena dia masuk ke dalam beban merata. Jadi, untuk mencari Q-nya, kita langsung Q, bukan dikali dengan gamma. Nah, apa sih? Jadi rumus dari W4 atau rumus dari si beban merata ini aja itu adalah B3 dikali dengan Q. Nah, B3 itu segini, ini segini, Q-nya itu adalah Q yang udah kita ketahui, biasanya di soal diketahui. Q-nya itu berapa, beban meratanya. Lalu, W5 itu adalah B3 dikali dengan H1 dikali gamma blok. W5 itu kan ini kan, ini segini adalah B3, ini dari tingginya itu H1, lalu ini pakai gamma book, karena ini masuk ke dalam area tanah. Tuh, jadi ini juga area tanah, makanya ini kita pakai gamma book juga. Dan teman-teman ingat, karena ada gaya, yaitu gaya berat, dan juga ada jarak atau titik acuan terhadap titik nol ini,
maka akan timbul yang namanya apa teman-teman? Ya, betul, akan timbul yang namanya momen. Ingat ya, pokoknya kalau misalkan ada gaya dan ada jarak, itu pasti akan timbul yang namanya momen. Nah, momen itu nanti akan kalian cari. Nah, untuk mempermudah, ini aku udah bikin. Jadi contoh dari perhitungan kita itu adalah seperti ini ya. Nanti supaya mempermudah kalian bikin aja bagian W1 kolom bagian ada kolom berat, kolom jarak ke terhadap titik nol dan lalu ada momen. Nah, beratnya itu kan tadi teman-teman udah cari tuh dari rumus yang ini. Kalian tinggal masukin nih di kolom yang sebelah sini. Lalu kalian jumlahkan, kalian sigma berapa. Lalu untuk jarak ke nol, jarak ke titik O, sorry, jarak ke titik O. Nah, jarak ke titik O itu teman-teman pakai titik berat dari tiap bangun. Jangan pakai, jadi titik acuan atau apa ya? Tadi kan aku bilang nih, setiap bangun yang ada di sini kalian cari beratnya berapa. Nah, pusat dari berat dari setiap bangun yang kalian cari itu adalah di titik berat pastinya ya. Nah, kalau teman-teman ingat nyari titik berat itu kan gini ya, kalau misalkan dari persegi, maka titik beratnya itu diginiin. Maka nanti akan ketemu titik beratnya ada di tengah-tengah sini. Ya kan, dari tengah-tengah sini. Begitu pula kalau misalkan segitiga. Nah, segitiga tuh teman-teman, ini kalian tarik sampai tegak lurus ke arah yang garis yang ini. Ini juga kalian tarik sampai tegak lurus. Nah, nanti akan ketemu titik tengah-tengahnya di sini. Berarti jarak yang ini adalah sepertiga, dan ini adalah 2/3. Pokoknya bagian yang kelihatannya kayak lebih panjang atau lebih banyak, itu pasti 2/3. Kalau yang sedikit itu sepertiga gitu. Secara sederhananya, supaya kalian gampang untuk mengingat-ingat. Nah, lanjut, kita ini contoh ke bangun W1 dulu ya. Karena kan tadi, kenapa pakai titik berat? Nah, karena pusat dari gaya beratnya kita tuh ada di titik berat gitu. Kan kita nggak tahu tuh bukan nggak kita nggak tahu, tapi kan kita nggak mungkin tuh masa gaya beratnya tuh ada di sini, padahal kan ini bentuknya tuh udah eh apa sih, gayanya tuh terpusat di tengah gitu loh, jadi nggak mungkin gaya beratnya tuh dia ada di sebelah sini, pasti dia ada di tengah-tengah dari bangun kita, ada di pusat bangun. Nah, itu adalah namanya titik berat teman-teman. Ini contoh W1. W1 beratnya tadi misal 2,7. Lalu jarak ke O. Jarak ke O itu kan berarti ini kita cari titik beratnya di sini kan. Sorry, ini supaya gampang aku kasih gambar dulu. Jadi misal nih titik beratnya ini aku nih ini thread sini ke sini. Nah, ini. Nah, kalau misalkan supaya gampang tuh kalau kayak gini, ini kan sama kayak bangun ini tapi dibalik kan. Nah, ini berarti di sebelah kiri kebalikan. Berarti ini kan dia lebih gede. Berarti ini mesti yang ini pakai 2/3. Nah, ini kalau misalkan jarak ini ke sini, itu adalah sepertiga, tapi kalau ini ke sini, itu adalah 2/3. Ini loh, kalau teman-teman lihat, mengacu ke bangun yang ini. Udah aku bikin ini. Tuh, jadi yang bagian arah ke situ adalah 2/3, yang arah ke kanan adalah sepertiga untuk titik beratnya. Jadi nanti ketemu dari W1 ini adalah 2/3, 2/3 dari B2 dikurangi B4. Ya kan teman-teman? 2 dikurangi B4 ditambah B1. Nah, B1 ini kan ini. Supaya kita tahu nih loh, daerah ke O ini berapa. Oh, ini sampai tengah ini berapa gitu. Nah, itu rumusnya adalah ini. Tuh, teman-teman. Oke. Itu untuk yang W1. Ini akan dapat ini. Akan dapat ini ya. 0,533 ini contoh aja nih misal, lalu sama juga dengan W2. W2 itu kan berarti dia adalah bentuk persegi biasa, jadi lebih mudah, pasti akan selalu berada di tengah-tengah, tengah-tengah dari jarak ini ke sini itu apa, B4. Berarti setengah dari B4 ditambah B4 dikurangi B2 dikurangi B4 ditambah B1. Ini loh, kalian kan harus nyari jarak ini kan, ini sampai sini itu adalah B2, ini ini B4. Jadi em, B setengah dikali B4 ditambah B4, sorry, B2 dikurangi B4 ditambah B1. Tuh, nih. Oke. Selanjutnya
Untuk W3 juga sama. Berarti kan dia jarak tengah-tengahnya itu pasti di sini kan. Berarti tinggal kalian tambah aja. Ini setengah dari B3 ditambah B2 ditambah B1. Yang ini pun juga sama. Jadi karena ini W4 berarti setengah dari B3 ditambah B2 ditambah B1. Oke, sorry ini salah bukan setengah dari B3 tapi setengah dari B, setengah dari B. Ya udah setengah dari B itu berapa? Itu adalah jarak titik beratnya ya, yang nomor 3. Terus nomor 4 sama nomor 4, 5, 6 tuh sama, karena dia masih satu area di sini ya. Tuh, lalu untuk momennya gimana? Momennya itu adalah gaya dikali dengan jarak. Pasti rumus dari momen itu adalah gaya atau P dikali dengan X. Nah, P-nya itu kan berat, ini gaya berat kita. Lalu jaraknya X itu adalah jarak yang udah kita cari tadi, titik berat ke O. Jarak dari titik gaya berat kita ke O. Tuh, nanti kalian jumlahkan. Nanti ini akan ketemu yang namanya sigma V atau sigma dari gaya kita. Yang ini adalah ketemu nanti sigma MV atau momen gaya berat kita berapa. Itu. Next, kita bahas tentang koefisien tanah. Nah, jadi seperti yang udah aku jelasin sebelumnya, dan kalau misalkan teman-teman ingat di mata kuliah Mekanika Tanah 2 di tegangan tanah lateral, kita tuh belajar bahwa tanah itu punya yang namanya tegangan overburden. Oke? Nah, overburden, tapi selain itu, tanah itu juga punya yang namanya eh, tegangan tanah lateral atau tegangan arah horizontal. Oke? Nah, gimana cara kita nyari tegangan arah horizontal ini? Yaitu dari tegangan overburden, lalu kita kalikan dengan K atau koefisien tanah gitu. Jadi rumusnya nanti adalah sigma vertikal dikali dengan K. Ini adalah rumus dari tegangan horizontal kita ya teman-teman. Nah, untuk koefisien tanah itu udah aku jelasin di sini ya. Jadi kita punya yang namanya tiga kondisi, maka dia masing-masing punya nilai K masing-masing. Ada K rest, K aktif, dan juga K pasif. Maka untuk mencari koefisien tanah itu juga berbeda-beda. Ada koefisien tanah aktif, di mana nilainya itu pasti akan kurang dari satu, dan juga ada KP atau koefisien tanah pasif, di mana nilainya pasti lebih dari satu. Gitu teman-teman ingat. Nah, em, untuk teori tegangan lateral itu nanti ada dua, yaitu oleh Rankine dan juga oleh Coulomb. Oke, jadi untuk Rankine itu dia nanti dibagi dua lagi ya. Ada yang misal gini menahan tanahnya itu permukaannya rata atau kalau misal ini digambar, oh sorry salah, bentuk gambarnya gini. Nah itu rata itu gini. Ini jelek banget ya, aku ulang. Jadi kalau rata itu dia nanti bentuknya akan seperti ini. Beda kalau misalkan dia miring. Kalau miring, nanti dia bentuknya akan seperti ini. Jadi misalnya ada sebuah lereng atau apa gitu. Itu nanti teman-teman tinggal lihat lagi di buku belajar atau di buku analisis fondasinya Pak Hari Kris tadi. Ini aku cuman kasih yang permukaan rata ya. Jadi rumusnya itu adalah ini, atau untuk mempersingkatnya itu jadi tan kuadrat kali tan kuadrat dari 45 min pi per 2. V ini adalah sudut gesek dalam kita ya teman-teman. Tuh, sudut gesek dalam. Wah, jelek sekali gambarnya. Ini sudut gesek dalam. Lalu untuk kolom itu kita bisa nyari KA-nya tuh ini. Nah, tapi untuk kolom ini dia lebih eh, untuk miring ataupun untuk datar itu sama, tapi analisis kolom ini lebih baik kita pakai ketika tanahnya itu bentuknya seperti ini miring. Gitu. Lalu untuk KP atau koefisien tanah pasif itu juga ada seperti yang aktif rumusnya, cuman bedanya tuh diletak di sini ya. Kalau misalkan di aktif itu kan kita pakai nilai ininya minus, oke? Tapi kalau di pasif itunya plus. Makanya ini kenapa lebih dari satu. Kalau ini kurang dari satu, gitu teman-teman. Pasti yang aktif akan lebih kecil timbang yang pasif. Oke, selanjutnya next kita bahas tentang diagram tekanan tanah lateral. Nah, sebenarnya tadi kan aku udah bilang tuh, kalau misal ada gaya dua, ada gaya yang vertikal dan juga ada yang gaya yang arahnya horizontal. Nah, gaya yang arahnya vertikal itu adalah ini, gaya berat. Sedangkan gaya yang horizontal itu adalah si diagram tekanan tanah lateral ini. Nah, tekan dengan tekanan lateral itu adalah
apa ya, bentuk grafis dari tegangan yang diakibatkan oleh dinding penahan tanah, diakibatkan oleh tanah ke dinding penahan tanah gitu. Jadi bentuk grafis atau apa ya, gambar dari tegangan horizontal ketika kita buat sebagai sebuah eh, grafik gitu. Nah, bentuk ini misalnya nih contoh case satu. Jadi kan aku tadi juga udah bilang ya teman-teman, case dari berbagai dinding penahan itu ada banyak, tapi aku akan memberikan beberapa contoh aja supaya mempersingkat waktu dan semoga teman-teman paham. Di sini aku kasih case satu. Jadi case satu itu nanti bentuknya masih sama seperti soal-soal sebelumnya, maka bentuk diagram tekanan tanah lateralnya itu akan seperti ini. Nah, di sini aku akan menjelaskan satu-satu komponen. Diagram tekanan tanah lateral itu ada dua, yaitu tekanan aktif, pasif, dan juga tambahan di sini adalah uplift. Jadi ini namanya uplift. Yang pertama ini ya, yang aktif dulu aku akan menjelaskan. Jadi eh, ini kan di tanah ini tuh, di bagian tanah sebelah sini tuh terbagi menjadi dua akibat muka air tanah atau karena perbedaan jenis tanahnya. Nih, ada muka tanahnya. Nah, otomatis dia akan memiliki dua jenis koefisien pula. Koefisien tanah aktif pula. Ada dua jenis koefisien tanah aktif. Karena tanahnya sendiri udah terbagi kan jenisnya. Berarti kan nilai V-nya tuh juga udah beda. Otomatis KA-nya juga udah beda, ya kan? Nah, berarti ini contoh yang pertama nih untuk gambar diagram yang bentuknya persegi ini. Diagram yang bentuknya persegi ini itu adalah diagram akibat beban merata kita, yaitu ini. Ini, ini kan ada Ki. Itu adalah beban merata. Ini, dia akan mengakibatkan bentuk seperti ini, kotak. Lalu untuk segitiga ini, itu adalah overburden. Ingat ya, overburden itu pasti bentuknya akan segitiga. Kenapa? Karena nilai rumus dari overburden itu kan di gamma kali H. Nah, otomatis ketika hanya itu tinggi atau besar, maka nilai dari overburdennya itu juga akan semakin besar. Atau nilai H dan juga overburden itu sebanding gitu loh. Jadi makin ke bawah makin besar, maka bentuknya itu pasti segi empat, segi empat, segitiga. Nah, selanjutnya untuk PA3 ini, dia adalah persegi juga, persegi panjang. Ini apa? Ini akibat beban rata, tapi ke tanah dua. Kalau ini tadi beban merata tapi ke tanah satu, ini ke tanah satu, tapi ini adalah beban merata tapi ke tanah dua. Jadi kalau teman-teman lihat di rumus yang sebelah sini, ini yang nggak tahu kelihatan apa enggak. Nah, ini tuh adalah Q dikali KA1, ini Q dikali KA2. Tuh. Lalu selanjutnya ini, nah kita punya em, bentuk segi empat, tapi kok pakainya gak mabuk. Nah, betul ini tuh adalah overburden tanah satu, tapi ke pengaruh ke tanah dua. Jadi tanah satu teman-teman itu masih punya pengaruh ke tanah dua, tapi berbentuk sebagai beban merata, bukan seperti overburden gitu. Jadi bentuknya tuh adalah segi empat. Selanjutnya ini adalah segitiga. Nah, segitiga ini apa? Segitiga ini adalah overburden dari tanah dua sendiri, ya kan? Bentuknya tuh segitiga ini. Tuh. Lalu selanjutnya di sini adalah ada segitiga lagi. Nah, kalau teman-teman lihat di sini rumusnya adalah gamma W dikali H2. Betul sekali, ini akibat air. Jadi air itu juga punya tegangan ya. Dan kenapa dia cuman ada di bawah tanah satu? Karena tanah satu ini kan dia belum kena air. Sedangkan tanah dua ini udah kena air, makanya dia punya tegangan tapi cuma di tanah dua aja air ini. Makanya nilainya gamma W dikali dengan H2 gitu. Nih, tekanan tanah lateral itu akibat ini BKB, berat sendiri tanah, kohesi tanah, dan juga beban luar. Nih, aku punya note ya. Jadi di soalku yang ini tuh nilai kohesinya tuh nol atau tanahnya granuler. Jadi nanti aku akan memberi contoh soal di mana kohesinya tuh nggak nol. Dan kohesi itu punya gambar diagram sendiri loh teman-teman. Terus yang kedua ini aku akan membahas tentang tekanan pasif. Jadi em, ini tuh ada tanah lagi di sini tapi belum tergambar. Jadi bentuk tanahnya tuh seperti ini dan ini jenuh air ya. Ini ada airnya, muka air tanahnya. Oke. Nah, tanah yang di sini tuh juga kohesi juga dia nggak punya eh, tanah di sini granular dia nggak punya kohesi.
Yang pertama ini adalah PP1 ya. PP1 itu ya biasalah overburden tanah satu, tapi overburden tanah yang ini, tapi ingat tanah di sini kan udah jenuh air, makanya kita pakai gamma aksen. Lalu selain itu pakai KP karena dia pasif. Oh iya, tadi aku belum jelasin ya. Kenapa tanah yang sebelah sini kok pasif, yang sebelah sini aktif. Jadi, seperti yang udah aku jelaskan, kalau misalkan dia lebih tinggi, biasanya tuh dia cenderung menjadi yang aktif atau yang mendorong tanah. Tapi kalau misalkan dia yang lebih rendah elevasinya, dia cenderung menjadi eh, yang pasif atau yang terdorong. Atau kalian apa sih, bayangin aja secara sederhana deh. Kalau misalkan di sini ada tinipan tanah, tanahnya tinipan tanah, lalu di sini tanahnya segini, tingginya yang ini segini. Ini kan lebih cenderung untuk mendorong ke sini kan. Nah, otomatis yang di sini tuh pasti aktif, yang di sini pasif. Udah gitu aja. Lalu ini selanjutnya diagram kedua, di sini adalah PP2. Nah, PP2 itu sama seperti yang tanah dua di sini ya. Dia akibat oleh air. Jadi ketika dia itu jenuh atau di bawah segitiga, gambar segitiga gini, pasti dia punya diagram oleh air gitu, teman-teman. Ingat-ingat ya. Terus pakainya jangan lupa gamma aksen atau gamma efektif. Tuh. Terus selanjutnya nih, yang nggak kalah penting juga, yaitu adalah diagram uplift. Nah, uplift itu sebenarnya apa? Dari kata-katanya nih, up, up itu berarti naik. Berarti adalah gaya yang disebabkan oleh air yang ada di dalam tanah. Nah, air dalam tanah itu menyebabkan bangunan kita tuh naik gitu. Atau gaya angkat oleh si air gitu loh. Nah, itu harus kita hitung teman-teman. Walaupun nanti nilainya sedikit atau nilainya kecil, itu tetap harus diperhatikan. Nah, uplift itu terjadi ketika ada muka air tanah ya, ingat. Kalau nggak ada muka air tanah, berarti nggak ada uplift gitu kan. Nah, uplift itu, kan, ingat kalau air itu kan bergerak dari elevasi yang lebih tinggi ke elevasi yang lebih rendah. Berarti elevasi muka air tanah yang lebih tinggi itu yang mana? Ini atau yang ini? Yang sorry nggak kelihatan ya. Elevasi muka air tanah yang lebih rendah itu yang mana? Yang ini atau yang ini? Nah, yang ini kan, yang lebih tinggi kan. Otomatis air itu kan bergeraknya tuh arahnya ke sini. Gitu. Nah, kalau udah teman-teman lihat air itu geraknya kemana, berarti nanti kalian bisa lihat, kalian bisa bikin bentuk diagramnya. Itu seperti ini ya. Ini, ini yang elevasi lebih tinggi, terus ini yang elevasi lebih rendah. Nanti akan kalian teman bikin ini. Nah, ini kan. Nah, bentuknya apa? Trapesium. Gitu. Jadi untuk mempermudah kita untuk mencari nilai dari besarnya nilai dari diagram itu, kita bagi menjadi dua bentuk, yaitu persegi panjang dan juga segitiga. Karena susah kan kalau kita pakainya trapesium. Makanya di sini kita ada PU1 dan juga PU2. Asal-usulnya tuh dari situ, teman-teman. Jadi kalau misalkan ini H3-nya tuh nggak ada, atau tanah di sebelah sini tuh nggak ada, tanah di sebelah sini tuh nggak ada, berarti ya udah, ini nanti bentuknya akan segitiga biasa aja. Untuk itu ya. Oke, selanjutnya ini untuk case kedua akan menjelaskan. Ketika ada kohesi. Jadi, eh, sama seperti sebelumnya, tanah tekanannya itu ada tekanan aktif, pasif, dan juga uplift. Sebelumnya, kalian harus mengidentifikasi dulu di mana sih tanah yang aktif itu, apakah yang sebelah kanan atau sebelah kiri. Begitupun dengan tanah pasif. Nah, ketika kalian udah mengidentifikasi tuh yang sebelah sini aktif, kalian bikin diagramnya. Ini sama, ini ada beban merata, akibat beban merata, terus ini akibat overburdennya, ini akibat of beban merata terhadap tanah dua, ini akibat overburden tanah satu yang mengarah tanah dua. Berarti bentuknya beban merata. Dan ini adalah overburden tanah dua, dan ini yang baru dibanding yang case sebelumnya, itu adalah kohesi. Jadi, kohesi itu teman-teman, dia juga punya diagramnya sendiri. Bentuknya itu segi empat seperti ini, dan kalian ingat arahnya itu berkebalikan. Oh ya, sorry, tadi aku belum menjelaskan. Jadi, arah-arah dari gayanya ini itu tuh adalah horizontal atau menyamping. Sama seperti yang ini juga. Nih, eh ini ini arahnya ke situ. Wah, gede banget, maaf. Ini arahnya ke situ, ini arahnya ke situ, ini arahnya ke situ, ini arahnya ke situ. Jadi kalau misalkan yang pasif itu arahnya tadi kan.
dia apa sih bergerak apa sih terdorong oleh si DPT, berarti dia arahnya ke situ. Tapi kalau ini dia arahnya ke situ. Jadi kayak apa ya, secara normalnya aja gitu loh. Ini kan tadi dia lebih mendorong DPT untuk ke arah sana kan, kayak lebih tinggi elevasinya, maka arahnya dia pasti ke situ. Ini juga, ini juga. Air itu nanti juga arahnya akan searah dengan si yang sebelum-sebelumnya akibat DPT-nya itu sendiri. Nah, uplift itu arahnya ke atas karena up ya kan, up atas gitu. Nah, ini juga sama, arahnya tuh ke sini sama, bedanya itu yang ada di sini aja teman-teman. Kalau lihat, itu adalah akibat kohesi. Nah, kohesi itu arahnya itu pasti akan selalu eh, melawan dari tekanan tanah aktif kita. Jadi kalau misalkan tekanan aktif kalian arahnya ke kiri, berarti kohesinya itu akan ke sini. Tapi dia itu akan searah dengan tekanan pasif kita. Tuh. Jadi sometimes kohesi ini bersifat baik gitu. Selanjutnya ini ada tegangan oleh air ya, sama arahnya ke situ. Jadi kalau misalkan di superposisi itu juga bisa, nanti bentuknya itu akan lebih menyatu kalau di superposisi. Nah ini kalian teman-teman lihat di sini ada uplift juga, tapi bentuknya adalah segitiga biasa. Nah di sini karena aku nggak ngasih tekanan pasif ya, atau nggak ada tanah yang ada di sebelah sini. Seharusnya harusnya ada supaya dia menahan beban yang ada di TPT ikut membantu gitu loh. Tapi kalau misalnya nggak ada juga, it's okay, masih bisa kita selesaikan. Caranya adalah tinggal kita hilangkan aja tekanan pasifnya. Jadi nanti untuk perhitungan stabilitas geser di bagian di bagian penahannya itu nanti nggak ada tekanan tanah pasif yang ikut menahan gitu. Jadi otomatis nilainya akan lebih kecil dibandingkan kalau misalkan ada tekanan tanah pasifnya. Nah, ini untuk upliftnya ya teman-teman. Tadi kan aku udah jelaskan. Kalau misalkan air bergerak dari elevasi yang lebih tinggi ke elevasi yang lebih rendah. Itu kan. Nah, berarti kan ini akan geraknya tuh ke situ. Kan. Berarti karena ini dia nggak punya elevasi ya kan teman-teman. Langsung bentuknya segitiga. Gini. Nah, ini nilai dari semuanya ini H2 dan langsung bisa kalian cari diagram tekanannya tanpa perlu membagi-bagi seperti ketika bentuk dia itu trapesium gitu. Oke, next. Nah, ini untuk nilai-nilai diagramnya tadi, ketika kalian nggak cuman bisa menggambarnya aja, tapi kalian juga harus bisa menghitung. Tapi lebih baik kalian tuh hitung dulu, jadi nanti bisa kalian skala juga, misalnya lebih gede, berarti gambarnya akan lebih besar. Begitu juga ketika gambarnya kecil, maka akan lebih kecil. Jadi visualisasi itu bisa kalian lihat sebagai penggambaran real gitu loh, nggak cuman kayak sekedar ilustrasi aja. Jadi nanti orang tuh bisa lihat, oh ini diagramnya lebih gede nih, berarti nilainya pasti tegangannya akan lebih besar gitu. Yang pertama ini adalah nomor satu ya, ini akibat beban merata yang memengaruhi tanah satu. Nilainya adalah Q dikali dengan KA1 dikali H1. Ya kan, ini ada KA1 ya, ingat karena dia memengaruhi tanah satu. Selanjutnya, nomor dua, ini adalah beban merata yang memengaruhi tanah dua. Nilainya pakai KA2, jangan lupa. Dan sebenarnya teman-teman, rumus dari ini tuh kan kayak apa ya? Hmm, kayak rumus luas gitu loh. Rumus luas dari tiap bangun. Kalau ini segini, itu tuh nilainya adalah Q dikali dengan KA. Ini alas-alasnya tadi. Ini Q dikali KA, terus ini juga nanti adalah gamma buk dikali H1 dikali K1. Jadi ini adalah overburdennya teman-teman. Jadi dikali dengan KA1 itu adalah nilai-nilai dari ini alasnya ini. Terus untuk mencari nilai dari segitiga ini, nilai segitiga, sorry, untuk nilai dari diagram tekanan tanahnya itu kalian tinggal kalikan dengan tingginya kan. Nah, ini tinggi dari ini segini itu adalah H1, ini H1, sorry, ini H1, ini yang segini, lalu yang segini itu adalah H2. Jadi nanti kalian tinggal kalikan seperti rumus luas pada umumnya. Tuh. Nah, lalu yang nomor tiga ini itu adalah overburden tanah satu. Lalu untuk yang nomor empat ini
Nomor 4 ini akibat overburden tanah satu namun berlaku ke tanah dua seperti beban merata. Makanya bentuknya segi empat. Lalu yang kelima adalah overburden tanah dua. Yang nomor 6 ini adalah kohesi tanah dan arahnya itu melawan tekanan tanah aktif atau nilainya minus. Jadi ketika kalian tambahkan nanti dia akan mengurangi nilai dari tekanan tanah aktif kita. Karena kan minus ya kan. Tinggal kalian kali dengan H2. Misal kalau enggak ini harusnya bentuknya ini ya berbeda-beda. Karena kohesi tanahnya kan beda ya. Sorry. eh jadi ini ya teman-teman. Kohesi tanah di sekitar sini, ini kan tanah satu sama tanah dua ini kan udah beda kohesinya. Jadi nanti kalian cari sendiri-sendiri untuk tanah satu ini berapa kohesinya, untuk tanah dua ini berapa. Dan diagramnya harusnya misah dan aku salah, sorry maaf. Lalu ini untuk H-nya itu nanti juga menyesuaikan. Untuk H1 ya berarti H1. Untuk tanah 2 berarti nilainya pakai H2 gitu. Ini min 2C akar KA dikali dengan, misal ini tanah satu berarti juga KA1. Itu ya, maaf. Ini aku masih salah. Tergantung tanahnya gitu yang ini. Masih tanahnya ini. Kalau misalkan tanah satu dia nggak punya kohesi, juga bisa. Berarti kalian langsung nanti pakai nyari kohesi di tanah dua aja. Tuh. Lalu di sini ada air tanah. Jadi air tanah itu masih sama tegangan air tanah, yaitu gamma weight water dikali dengan H2 dikali dengan H2. Nah, arah gayanya itu kan tadi horizontal, ya kan? Sama seperti gaya vertikal yaitu gaya berat tadi, dia tuh letaknya pasti di tengah-tengah atau di titik berat. Tuh, pusat dari gaya kita. Nah, titik acuan kita itu tetap di titik O atau titik nol. Maka akan timbul yang namanya momen. Tuh. Ini untuk yang tekanan tanah pasif ya teman-teman. Jadi ini sama seperti tekanan tanah aktif. Di sini ada overburden, di sini ada kohesi, di sini ada oleh water. Karena dia ada MAT-nya. Jangan lupa pakai gamma aksen. Ini untuk PP1 ya teman-teman, yaitu akibat overburden maka gamma aksen dikali dengan H2 dikali dengan koefisien pasifnya. Begitu. Dan ini seharusnya kita kali lagi dengan H, misal H3. Atau tinggi ini segini deh, berapa. Dan ini juga sama, kita jangan lupa kita kali dengan H3. Ini untuk air tanah yang di sini juga, ini H3. Berarti ini harusnya H3 ya teman-teman. Di sini tuh harusnya tiga. Pokoknya menyesuaikan sama tingginya ini dia berapa. Lalu ini untuk uplift. Jadi untuk uplift itu karena dia akibat oleh air. Jadi kalian juga pakai gamanya itu gamma water. Atau gamma si airnya itu berapa. Terus tinggal dikali dengan B atau dimensi. Terus ini sama masih. Ini adalah contoh perhitungannya ya. Kalian tinggal lihat. Terus ini juga nih. Sama seperti gaya berat kita tadi, aku kan bikin tabel untuk mempermudah aja kan. Supaya em, lebih enak dibaca dan teratur aja. Ini contoh dari aku capture dari tugas besar aku ya. Untuk angka-angkanya kalian abaikan aja dulu. Di sini kalian perhatikan di bagian warna oranye. Jadi warna oranye atau coklat ini itu adalah rumus dari tiap-tiap soal yang ini ya. Bagian-bagian dari tiap soal ini. Tiap-tiap bagian dari soal ini, sorry maaf. Nah, contoh ini H1 dikali K1, tadi kan aku udah jelasin nih asal-usulnya dari mana. Lalu untuk jaraknya ini juga teman-teman. Jadi, ingat, karena em, arah gayanya itu dia horizontal, maka kalian itu harus mencari em, gaya horizontal, maka itu kalian cari jaraknya itu yang ke bawah. Jadi, kayak gini ya, misal nih, aku punya bangun, bentuknya kayak gini. Oke, lalu aku juga punya gaya yang arahnya tuh gini. Oke, dari mana ini? Oh, kebalik, sorry, Mam. Oke, arahnya tuh ke sini. Maka ketika aku juga punya titik O yang ada di sini, nih teman-teman. em, ini titik O yang ada di sini. Maka jarak ini ke sini kan kita pakai jarak yang ini ke bawah kan. Ini ini jarak kita yang ke bawah sini kan. Oh, ini ya. Jarak kita yang ada ke bawah sini kan. Beda kalau misalkan kita punya
gaya yang arahnya itu ke sini. Ini kebalik juga. Kalau misal gayanya itu arahnya ke sini. Nah, otomatis untuk jarak ke O ini itu adalah ini kan, yang gede ini. Itu kan. Maka sama seperti yang eh, contoh gaya beratku tadi. Jadi karena dia arahnya ke bawah sini, ya kan teman-teman? Tadi mana ya? Ini arah gayanya itu dia ke bawah. Mana sih? Yang ini ya, arah ke bawah. Maka jaraknya itu ya yang ini, jarak ke O. Tapi kalau dia arah dari gayanya itu ke sini, maka jaraknya itu yang ini. Tuh, makanya ketika teman-teman lihat di sini, ini aku pakai yang eh, titik berat, tapi titik beratnya itu yang ke bawah. Nih, kalau misalkan aku em, copy soalnya, supaya kalian bisa lihat. Bentar ya. Oke. Nih, ya kan? Teman-teman lihat. Ini untuk yang nomor satu dulu, bagian satu. Ini pakai yang setengah H1 ditambah dengan H2. Jadi titik acuan kita tadi kan ada di sini. Ada di O sini. Di tengah-tengah sini. Ya kan? Maka jarak antara ini ke sini, ya kan teman-teman? Itu, ini kan ada di tengah-tengah nih. Pusat dari gaya berat kita. Maka kita pakai jaraknya itu yang ke sini kan. Nah, ini berapa? Karena ini nilainya H1, maka kita pakai tengah-tengah atau gaya berat dari sebuah persegi itu apa sih? Nah, itu adalah setengah B atau setengah H bisa. Setengah H. Nah, setengah H. H-nya ini adalah berapa bisa diketahui. Lalu ditambah sama H2 aja langsung. Karena ini segini kan H2. Berarti tinggal teman-teman langsung tambahkan H2 aja. Gitu. Begitu juga dengan A2 ini. Tapi bedanya apa A2 ini adalah segitiga ya. Jadi titik berat dari segitiga kan berbeda dengan persegi. Sama seperti yang udah aku gambar untuk yang PA2 itu titik berat itu kan gini. Ini teman-teman cari yang sini, ini cari yang sini. Nah, ini sama ini kelihatannya kan lebih. Oh, sorry. Ini jaraknya yang ini ya, yang gedenya. Ini sama ini. Nah, ini kan kayaknya lebih kecil daripada yang ini kan. Berarti kita pakai yang sepertiga. Nah, ini sepertiga H1 ditambah H2. Jadi jarak ini, jarak yang bagian bawah sini itu adalah sepertiga. Yang sepertiga ini teman-teman ditambah sama H2. Karena kan nyari jarak ini ke sini kan. Tuh, selanjutnya untuk yang PA3. PA3 masih gampang lah, tinggal setengah dua. Karena ini jarak ke sini H2. Rumus titik berat dari sebuah bangun segi 4 itu adalah setengahnya. Lalu untuk PA4 juga sama. Untuk PA5 kita pakai titik berat. Nah, titik berat itu tinggal kalian gambar aja berarti. Ini ke sini, ini ke sini. Ini, ini kan dia kayak, ini ya. Jadi kalian tinggal cari yang sebelah sini nih. Ini sama ini kan berbeda. Kalian carinya tuh yang sebelah sini. Nah, nggak kelihatan ya, sorry. Nah, kalian cari itu yang ini. Ini tuh berapa? Ini kan kayaknya lebih kecil kan daripada yang ini. Berarti ini pasti sepertiga. Nah, kalau kalian masukkan ini sepertiga dua. Itu pula dengan yang oleh akibat air ini. Berarti ini sepertiga dua. Dan kalau misalkan nanti ada yang akibat kohesi. Nah, kohesi ya berarti gampang tinggal setengah H2 jaraknya. Tuh. Terus ketemu kan nilai dari H1, H2 yang kan diketahui di soal. Kalian masukkan, terus kalian jangan lupa cari yang ini ya, momen. Karena ini sangat-sangat penting. Nah, momen itu rumusnya apa? Seperti yang udah aku bilang, momen itu berarti rumusnya adalah P dikali dengan X. P-nya itu adalah gayanya kita tadi, X-nya itu adalah jarak. Oke? Selanjutnya untuk tanah pasif. Sama seperti tanah pasif ya teman-teman. Kalau misalkan di tanah aktif tadi pakai KA, kalau di tanah pasif berarti kalian pakai KP. Terus tinggal kalian kali dengan H. Oh iya, tadi jangan lupa ya untuk ini kan aku udah jelasin kan kalau misalkan harus dikali H, ya udah kan ini H-nya. Jadi nanti hanya kuadrat aja supaya lebih gampang. Ini ini sama-sama H1 kan, jadi tinggal dikuadratin aja supaya gampang atau kalau berbeda ya kalian hitung satu-satu. Contohnya H1, ini H2, berarti nggak bisa dikuadratin kan. Kalau ini kan H3 sama nih kuadrat, berarti langsung dikuadratin aja nanti di perhitungan. Oke,
Ini kan tinggal hitung seperti yang udah aku jelasin. Karena dia bentuk dari diagram uplift itu adalah segitiga, maka kalian pakai sepertiga untuk titik beratnya. Itu juga pasif, sorry, sorry, untuk pasif itu kan sama-sama segitiga ya. Di di sini kan dia segitiga nih. Berarti kalian pakai sepertiga juga. Untuk perhitungannya nanti kalian bikin aja garis gini, nanti yang ini kelihatannya lebih gede apa lebih kecil, nanti kita pakai sepertiga itu yang mana gitu. Terus kalian pakai ini pakai sepertiga, begitu juga dengan yang diagram uplift kita. Dengan upliftnya itu bentuknya, em, sorry, bentuk upliftnya itu kan bentuknya kayak gini ya, trapesium. Yang ini adalah PU1. PU1 itu adalah segi empat masih. Lalu untuk yang PU2 itu adalah segitiga. Maka nanti kalian tinggal cari titik beratnya, jangan lupa cari momen. Selanjutnya, setelah kalian dapet semua dari gaya-gaya kita, ada gaya vertikal, ada gaya horizontal, terus kalian juga udah gambar, ya kan? Yang harus kalian lakukan adalah ngecek stabilitas-stabilitas yang udah aku jelasin. Ada stabilitas geser, ada stabilitas cooling, dan juga ada stabilitas kayak dia dukung. Oke, nah apa sih sebenarnya Mbak stabilitas-stabilitas itu? Yang pertama ya, yang stabilitas geser dulu. Stabilitas geser itu adalah kuat nggak sih DPT kita itu terhadap geser yang diakibatkan oleh gaya-gaya yang ada tadi. Jadi karena bentuk dari gaya geser itu kan nanti bentuknya kan seperti ini ya, atau linear gitu loh, nggak melengkung-melengkung. Berarti otomatis dia akan diakibatkan oleh gaya. Dan kalau misalkan kalian mau nyari, itu ya harus eh yang gaya-gayanya aja. Jangan ada yang karena momen, nanti momen itu yang diguling. Jadi kalau misal digeser itu akibat gaya-gaya. Nah, SF geser itu rumusnya itu ini ya. SF geser sama dengan penahan, gaya-gaya semua gaya penahan dibagi dengan gaya penggeser. Ingat, yang baik itu pasti akan selalu di atas. Yang baik itu apa? Yang menahan gitu. Jadi yang jelek itu pasti akan di bawah. Mau dia yang akibat menggeser, mau dia yang akibat mengguling, pasti dia akan selalu ada di bawah. Kalau di bagian di rumus SF. Nah, lalu untuk masing-masing ini tuh apa? Jadi kalau yang di penahan aku akan jelasin satu-satu ya teman-teman. Jadi kira-kira apa sih yang menahan suatu DPT itu untuk tidak menggeser? Yang pertama itu ada F-base teman-teman. Jadi F-base itu adalah gaya geser atau gaya gesek yang ditimbulkan oleh dasar di DPT kita oleh tanah. Jadi kan ketika ada pertemuan dua benda yang tidak sejenis, itu pasti kan akan menimbulkan gaya geser kan atau gaya gesek. Sama seperti kalau misal kalian menempelkan tangan kalian ke tangan kalian yang satunya, pasti ketika kalian eh, gesekkan, itu kan akan timbul yang namanya gaya gesek. Nah, itu sama seperti DPT juga seperti itu. Gaya itu sifatnya baik, dia akan menahan supaya DPT itu nggak gerak geser. Nah, itu yang namanya F-base. Nah, ini, jadi gaya F-base adalah gaya gesek akibat interaksi DPT dengan tanah atau gaya gesek. Arahnya itu melawan penggeseran atau menahan. Jadi sifatnya baik ya. Terus untuk rumus gaya gesek ini tuh sama seperti rumus eh Moore column. Kalau di apa sih? Mekitan satu ya teman-teman belajar tahu itu sama dengan C plus sigma tan V. Nah, tapi eh, di FBS itu nanti kalian kalikan C-nya itu dengan eh, dimensinya, yaitu B. B dari sini itu berapa? Karena kan C-nya itu kan sepanjang dari B-nya ini kan. Jadi kalian harus kalikan. Ditambah dengan sigma. Nah, sigma itu adalah gaya vertikal ya. Kalau teman-teman harus ingat itu, sigma itu adalah gaya vertikal. Nah, gaya vertikal yang ada di dalam DPT itu apa? Gaya vertikal itu ya bisa kalian lihat di sini, yaitu ada gaya berat dan juga uplift gitu. Jadi kalau misal P aktif dan juga P pasif itu bukan masuk ke gaya horizontal ya, tapi masuk ke gaya vertikal. Salah, P aktif dan juga P pasif itu masuknya ke gaya horizontal, bukan ke vertikal. Nah, FBase itu nanti rumusnya ini dan sigma tadi kan gaya gaya horizontal ya, vertikal ya. Berarti ada W gaya berat dan juga ada PU atau uplift dikali tan. Harusnya ini tannya tuh ini ya bentuknya. Tan yang ini rumus yang ini simbolnya. Itu adalah gaya gesek rumus sudut gesek antara dinding dan juga tanah. Nah, tapi karena
kita itu nggak diketahui biasanya di soal, kita tuh bisa konversi dari V kita, sudut geser dalam kita itu berapa. Jadi ada kondisi ketika mm, tanahnya itu nggak punya gaya gesek atau halus banget, berarti nilai ininya tuh nol. Berarti ke kondisi ya teman-teman, ini ketika dia nilai dari nol, nilai gaya geseknya tuh dia nggak punya, atau sudut geseknya tuh nol, jadi si DPT-nya tuh halus gitu, halus banget. Terus yang kedua itu ketika DPT-nya tuh biasa, dia juga nggak halus, dia juga nggak kasar, maka kita bisa pakai 2/3 V ini, kita konversi dari nilai sudut gesek dalam ke sudut gesek antara dinding dengan tanah. Kita harus kalikan dengan 2/3. Lalu untuk kondisi ketiga itu ketika DPT kita itu sangat-sangat kasar banget. Jadi kita bisa pakai langsung V-nya, nggak usah kita kalikan dengan 2/3. Jadi harus kalian lihat lagi di soal, apakah dia dindingnya itu halus, apakah dindingnya itu biasa aja, atau kasar, gitu. Oke, selanjutnya untuk stabilitas, oh sorry sorry, ini tadi belum selesai ya. Jadi F-base itu kan menahan, ditambah. Nah, yang sorry. Jadi FBS itu kan arahnya ke sini. Tadi aku bilang dia itu ikut menahan. Dia arahnya itu em, se- apa sih? Melawan aktif. Jadi yang ini FBS. Terus apalagi yang kira-kira menahan? Yang kira-kira menahan si DPT-nya itu supaya nggak guling ke sini. Yang arahnya berlawanan gitu deh. Ini kan pasif. Misalnya ada pasif gitu loh. Di sini ada pasif, berarti pasif itu akan masuk ke dalam ini, teman-teman. Ke dalam penahan. Tuh. Terus apa lagi kira-kira? Nggak ada kan? Udah. Selanjutnya kita masuk ke penggeser. Jadi gaya yang kira-kira itu menggeser pondasi kita itu apa? Yaitu adalah aktif ini loh yang arahnya itu searah sama kalau misal teman-teman lihat dia bakalan ikut menggeser tuh apa gitu. Jadi ini kan. Nih. Oke. Pokoknya tuh kalau geser tuh ya udah kita pakai yang gaya-gaya horizontal yang arahnya ke kanan atau enggak ke kiri. Nah, ini ada lagi. Nah, ini kohesif kan arahnya ke sini, tapi teman-teman nggak usah masukin ke perhitungan karena biasanya kan PA ini udah apa sih? Udah akumulasi dari semua PA kan. Berarti walaupun nilai kohesi kita negatif, tapi kan kita udah tambahkan ke dalam tabel kita yang ini. Berarti nilainya tuh udah akumulasi gitu. Oke, langsung jadi PA. Jadi satu menjadi PA namanya. Oke. Nah, lalu selanjutnya tinggal kalian masukkan ke dalam rumus SF geser. Dari penahan dibagi dengan penggeser. Jadi F base tambah PP dibagi dengan PA. Nanti akan kalian dapat SF geser. Tuh, tahu sliding stability. Selanjutnya nih teman-teman stabilitas guling. Nah, stabilitas guling itu artinya ini kan kalau TPT guling tuh di bayangan teman-teman kayak gimana sih? Eh guling tuh kayak gini ya. Jadi kalau dia awalnya lurus gini, ketika ada tanah yang ini elevasinya lebih tinggi ini, dia punya gaya yang benar-benar gede banget. Sometimes ketika kita nggak memperhatikan, nggak menghitung, DPT dari tabung tuh bisa mengguling teman-teman. Dan arah gulingnya tuh pasti kan ke situ kan. Nggak mungkin DPT-nya ini akan guling ke arah sini. Orang orang elevasi yang ini lebih gede, berarti kan di sini ada penahannya. Dia nggak guling ke sini, tapi bakalan guling ke arah situ. Nah, eh, untuk stabilitas guling itu dia tuh diakibatkan oleh momen. Jadi karena arahnya dia bentuknya itu apa sih kayak searah jarum jam atau berawanan arah jarum jam atau kayak melengkung gitulah bentuk dari ini. Berarti dia diakibatkan oleh momen. Ingat ya, kalau geser itu gaya, kalau guling itu momen. Oke? Nah, sama seperti rumus dari stabilitas guling, geser, untuk yang jelek itu pasti akan selalu di bawah teman-teman. Jadi kalau misalnya yang baik dia yang menahan itu pasti di atas, tapi kalau yang membuat dia mengguling itu pasti berada di bawah. Nah, berarti langsung kalian cari di sini kira-kira ini yang pertama yang penahan dulu ya. Kira-kira ketika di PT kalian geraknya ke sini, maka gaya momen yang menahan supaya si DPT itu nggak guling itu yang arahnya kemana? Berarti titik acuan kita kan terhadap titik nol ini ya. Ingat, titik acuan kita kan yang titik nol ini. Berarti
semua gaya-gaya vertikal maupun gaya horizontal di sini yang ketika kalian arahkan dia ke titik nol, ketika dia searah jarum jam atau searah gini, searah jarum jam itu jarum jam kan gini ya, berarti dia itu menahan. Tapi kalau dia searah, berarti dia itu berkontribusi untuk menggulingkan si DPT. Nah, ini ya, ini contoh nih misal yang ini dulu uplift. Nah, uplift itu ketika kalian taruh dia di titik nol, ini kira-kira arahnya bakal gimana? Bakal kayak gini kan? Berarti dia ikut apa? Ikut menggulingkan si DPT. Berarti nanti kalian tinggal tambahkan di em, penggulingnya. Ini sorry, ini aku belum ganti. Ini harusnya pengguling ya. Oke, nih. Jadi ini akan arahnya aku ke sini. Terus kalau yang gaya berat ini ketika kita tinjau ke titik nol, arahnya akan gimana? Kan gini kan? Berarti dia masuknya kemana? Ke yang ini, searah jarum jam. Berarti dia akan ikut menahan si DPT ini untuk nggak guling. Itu untuk yang kayak berat. Lalu untuk yang ini coba, yang kayak aktif. Ini ketika kita tinjau ke titik O, dia kan arahnya gimana? Arahnya kan gini kan? Nah, kalau kayak gini, berarti dia searah atau berlawanan arah jam? Berlawanan kan? Jadi nanti kalau misalnya ini kita terusin ya gayanya, kan kayak gini. Nah, itu kan sama kayak yang ini kan? Berarti dia ikut berkontribusi untuk menggulingkan si DPT untuk yang aktif. Kalau yang pasif, pasif itu arahnya gini, Mbak. Berarti kalau ke titik tinjau O, arahnya dia kayak gini, dia sama kayak yang mana? Sama kayak ini kan? Berarti kalau ada pasif, dia itu ikut menahan supaya DPT ini enggak mengguling. Tuh. Jadi kalau misal kalian tulis, itu logika dasarnya ya. Tapi kalau kalian tulis, jadi untuk yang menahan itu ada apa aja, yaitu momen akibat berat, ditambah sama momen pasif. Kalau yang mengguling, berarti ada momen akibat aktif ditambah dengan MU. Tuh, jadi kan kalian tadi nggak cuma nyari gaya-gayanya aja, tapi momennya. Nah, akumulasi dari momen-momen ini, itu nanti yang kalian pakai untuk menghitung di tiap-tiap gaya pengguling. Sama kayak yang aku ini tadi. Ini akumulasinya ini, kalian yang akan pakai. Sorry, momen ya. Momen itu berarti yang ini. Jadi, sigmanya itu berapa? Itu akibat momen guling kita. Tuh. Selanjutnya, yang ketiga ini adalah kapasitas daya dukung. Nah, sama seperti perhitungan fondasi ya, teman-teman bisa pakai dari teorinya Pak Terzaki, Pak Meyerhoff, Pak Hansen, atau yang fisik. Nah, yang pertama, step-stepnya itu ini, kalian cari eksentrisitasnya itu berapa. Jadi ada rumus. Kalau rumus eksentrisitas itu di sini ya. Oke, sebentar. Wah, macet. Nih, eksentrisitas. Jadi rumus dari eksentrisitas itu adalah B per 2 dikurangi dengan CE. Nah, CE ini sebenarnya sama kayak EX atau EY ya, teman-teman. Tapi dia kalau misal di DPT punya rumus sendiri. Jadi CE itu ini. M dibagi dengan sigma V. Nah, M-nya ini adalah yang momen penahan dikurangi dengan momen pengguling. Jadi kayak momen bersihnya itu berapa gitu loh. Dibagi dengan sigma vertikal kita. Nah, sigma vertikal itu kan ada sigma W, yang arahnya ke bawah, ya kan? Ya, ini sigma W aja. Terus ini udah dapet, nanti kalian dapat nilai E-nya itu berapa? Lalu kalian masukkan ke dalam rumus Qmax ini, ini kan cari Qmax. Jadi rumus dari Qmax ini nanti kalian ketahui ini dapat ini rumus Qmax. Yaitu sigma vertikal dibagi dengan B dimensi kita dikali dengan 1 ditambah 6E dibagi dengan B. Yang ini ya. Oke, lalu setelah kalian nyari Kimax, kalian juga nyari Kimin. Nah, kalau misal Kimax itu ininya itu plus, tapi kalau Kimin itu ininya minus. Oke, selanjutnya dari Kimax kalian cari B aksen dan juga L aksen. Nah, sama seperti fondasi juga ya. Jadi kalian nanti harus mencari B aksen dan juga L aksennya. Untuk mencari ini sama rumusnya yaitu B-2E. Lalu untuk mencari kapasitas daya dukung itu kan harus ada yang namanya faktor-faktor tuh. Nih, cari faktor-faktor Meyerhof.
Kalau misalkan mau pakai MyRef ya harus cari faktornya. Tapi kalau pakai tersegi ya nggak usah lah. Jadi untuk faktor-faktornya masih sama rumusnya seperti yang fondasi. Ini ada namanya sudut inklinasi ya teman-teman. Nah, jadi sudut inklinasi ini kalian bisa cari menggunakan rumus yang udah aku kasih sebelumnya, yang ada di pondasi. Kalian harus tonton dulu video pondasi aku. Em, di sudut inklinasi ini ya, pH dibagi dengan yang vertikal. Jadi pH-nya itu nanti ada, sorry, ada pH-nya itu ada P aktif, ya kan, horizontal dibagi dengan vertikal. Nah, vertikal itu adalah sigma vertikal atau sigma gaya berat kita. Nah, setelah itu kalian cari faktor kemiringannya berapa, kalian masukkan ke dalam rumus Q ultimate, lalu kalian cari SF, yaitu Q ultimate, atau daya dukung beban tanahnya itu berapa, dibagi dengan Qmax. Tuh. Jadi ini temu nih, nggak aman. Berarti kalian harus nyari lagi dimensi supaya DBT kalian tuh aman terhadap daya dukung. Eh, dan biasanya nih, ini kan aku di cantilever yang tidak terdrainase kan. Artinya ada air tuh yang nggak bisa keluar. Atau di gambar drainase kita, eh ini misal nih, ini tuh nggak digambar eh di gambar DPT kita itu nggak digambar drainase. Artinya air itu terperangkap di dalam tanah-tanah yang ada di sini. Dia nggak bisa nih keluar yang ada di sini, nggak ada keluar di sini, nggak bisa keluar di sini. Dan ingat ya, air itu kan sometimes bikin tanah kita tuh makin lemah kalau misalkan jenuh atau kebanyakan. Nah, hal itu pula yang menyebabkan ketika kita mencari kapasitas geser, pooling maupun daya dukung itu bakalan nggak aman. Ya karena air itu jelek gitu loh sifatnya kalau kebanyakan di dalam tanah. Jadi apa yang harus kita lakukan? Yaitu kita harus mendesain DPT kita itu dengan drainase atau air-air itu tuh supaya bisa keluar. Nah, kalau misalkan di gambar itu contohnya seperti ini ya. DPT dengan drainase. Nih. Jadi bentuknya itu nanti harus dengan em, apa sih namanya, dengan drainase seperti ini ya. Jadi harus ada lubang-lubang di mana air tanah itu bisa keluar. Kayak misal kena hujan lah atau ada air dari atas itu tuh bisa keluar dari sini. Dia nggak mengembung di bagian si DPT-nya itu gitu. Itu tadi selanjutnya next kita masuk ke pembahasan soal ya. Nah, tapi nanti aja di sini aku mau bahas langkah-langkah. Jadi secara umum langkah-langkah untuk perencanaan struktur DPT itu bisa kalian baca di sini ya. Oke, untuk soalnya aku bahas soal apa nggak usah ya. Ini ini soal UASku aja deh. Jadi soal UAS yang kemarin itu tuh diketahui sama seperti ini biasa, tapi ini nggak ada muka air tanahnya. Kayaknya untuk latihan soal aku bahas di next video aja kali ya. Karena ini udah kepanjangan. Jadi cukup sekian pembahasan DPT dari aku. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.